Halo guys, apa kabar? Oke, kembali dengan Kusuma di sini, teman-teman. Yes, saya membuat video ini dari lapangan Renon ya. Habis jogging 3 kali ya, keliling putaran. Hari ini saya akan bercerita tentang seorang sahabat saya, teman-teman. Itu berhasil membuat renungan ya, channel dan videonya yang pertama ya. Jadi luar biasa ya. Jadi yang buat dia, tapi yang ikut senang saya, teman-teman. Nah, ini adalah orang kedua ya, karena sebelumnya ada sahabat yang lain lagi ya yang sudah berhasil membuat video renungan ya yang kedua ya. Jadi dia memilih untuk membuat 3 hari sekali ya. Jadi sudah ada channelnya dan kemudian ada 2 video di channel itu, teman-teman. Nah, saya sendiri sudah membuat video renungan hari ini mungkin sudah lebih dari 15 kali ya. Dan ya, saya memilih untuk 1 video setiap hari atau istilahnya itu 30 days challenge ya. Jadi membuat video 1 setiap hari selama 30 hari. Nah, kalau sudah berhasil 30 hari ya, itu nanti bisa lanjut ke 90 hari, 90 days challenge, teman-teman. Lalu kalau sudah 90 hari bisa lanjut ke 360 hari atau 180 hari dulu baru kemudian ke 360 hari alias 1 tahun. Nah, sudah ada yang bisa melakukannya ya. Jadi saya mempunyai seorang mentor ya, di mana mentor saya ini adalah seorang Romo, namanya Antonius Rajabana, dan dia sudah membuat 800 video tanpa henti ya, berturut-turut selama kurang lebih 800 hari. Bahkan ada 1 hari ketika ada sesuatu yang penting ya, dia menambahkan video pendek begitu ya. Tapi setiap hari Romo membuat 1 renungan kurang lebih antara 10 menit sampai 20 menit begitu ya, setiap hari ya. Nah, awalnya beliau membuat video itu karena memang tugasnya sebagai seorang Romo yaitu menguduskan, memimpin, membimbing begitu ya. Jadi itu sudah nature-nya ya, tugasnya sehari-hari. Nah, sama seperti kenapa burung berkicau ya, karena nature-nya burung berkicau karena bersukacita ya. Dengan berkicau dia sedang memuliakan sang penciptanya. Nah, begitu juga dengan saya, teman-teman ya. Kenapa saya membuat video renungan ini setiap hari ya seperti Romo? Karena latar belakang saya adalah seorang digital marketing gitu ya, internet marketing. Jadi saya biasa bikin konten, teman-teman ya. Jadi saya biasa bikin blog ya, nulis blog. Saya ada blog di imkusuma.com. Saya update biasanya 1 atau 2 artikel ya setiap hari. Kemudian ada YouTube channel ini ya. Kemudian saya juga sering live di Facebook ya. Nah, kenapa saya membuat video renungan setiap hari, teman-teman? Ya, nature-nya adalah ya, setiap kita anak-anak Tuhan begitu ya, orang yang percaya ya, maka kita memang mempunyai misi begitu ya, atau tugas ya, untuk mewartakan ya. Karena kalau tidak ada yang mewartakan, maka orang tidak akan mendengar ya tentang kebaikan Tuhan ya, tentang kabar baik. Nah, kalau mereka tidak mendengar ya, bagaimana mereka bisa percaya ya? Jadi harus ada yang mendengar ya, harus ada yang memberitakan supaya mereka mendengar, barulah mereka bisa percaya ya. Oke, karena Tuhan sudah begitu baik ya dalam hidup saya gitu kan, dalam hidup Anda. Jika Anda mempunyai talenta ya atau karunia ya untuk bisa berbagi ya, menceritakan kebaikan Tuhan seperti yang saya lakukan, wah, kenapa enggak ya. Jadi sahabat saya ini latar belakangnya seorang single ya, seorang bukan Romo begitu ya, juga bukan pengajar. Jadi kami berbeda-beda, teman-teman ya. Jadi saya adalah seorang pengusaha ya, pebisnis gitu ya, jualan, suka marketing gitu ya, suka internet gitu. Nah, kalau sahabat saya yang sudah 2 video itu latar belakangnya guru, teman-teman ya, seorang pengajar di sekolah teologi ya. Dia biasa ngajar, bahkan biasa membuat renungan, biasa membuat khotbah gitu ya, tetapi selama ini tidak diupload ke YouTube ya, hanya di kelas gitu ya, atau hanya diberikan pada saat ibadah begitu. Dia juga guru sekolah minggu ya. Jadi sementara sahabat saya yang baru video pertamanya itu seorang wanita ya, seorang single, dan bisa dikatakan bukan dari latar belakang pengajar gitu ya, biasa aja ya. Nah, ini memberikan perspektif ya, atau
bukti ya atau kesaksian yang luar biasa ya, karena Tuhan bisa pakai siapapun teman-teman ya. Jadi ada seorang Romo yang bisa 800 video, saya gitu yang latar belakangnya seorang bisnismen gitu ya, atau marketing gitu ya, penjual ya lewat online, sukanya di depan laptop gitu ya, di depan HP ya, suka belajar di YouTube ya, kemudian nulis di artikel di blog gitu ya. Tetapi Tuhan bisa pakai siapapun ya, termasuk sahabat saya yang orang-orang biasa begitu ya. Nah, sementara yang satunya ya seorang pengajar ya. Jadi dari sini Anda bisa belajar teman-teman bahwa yes, kalau Anda mau buat video seperti ini, video renungan setiap hari seperti Romo ya, seperti saya, ya Anda bisa gitu ya. Karena dunia ini membutuhkan satu suara lagi gitu ya, satu channel lagi, tidak pernah kepenuhan gitu ya, tidak pernah terlalu banyak. Dunia ini ingin mendengar satu opini ya, satu suara dari Anda, suara Anda. Jadi suara Anda itu sebenarnya pengen didengarkan ya oleh banyak orang teman-teman ya, banyak orang yang ingin mendengarkan. Nah, ketika Anda mau menjadi diri Anda sendiri gitu ya, seperti sahabat saya tadi ini, menghadapi ketakutannya, menghadapi rasa khawatirnya gitu ya, menghadapi kerentanannya gitu ya. Karena kalau kita bikin video pertama kali seperti itu ya, maka banyak hal yang dipikirkan gitu ya. Nanti apa kata orang ya, nanti kalau ada yang mengkritik bagaimana, kalau mereka nggak suka gimana ya, kalau ada yang bilang ini kependekan atau kepanjangan atau sesuatu yang nggak baik bagaimana ya. Jadi mereka tidak berani ya membuat, tadinya awalnya adalah karena hal-hal yang mereka khawatirkan ya, dan yang mereka takutkan, dan itu berasal dari orang lain teman-teman ya. Padahal ya mindset yang benar adalah bukan apa yang dipikirkan orang begitu teman-teman ya, tetapi apa yang dipikirkan Tuhan ya. Karena pada saat membuat seperti ini kita menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Nah, jadi cukup berikan apa yang ada di tangan Anda ya. Jadi Anda punya talenta, karunia, kelebihan gitu ya, bakat ya yang sudah ditanam di dalam diri Anda, yang sudah diberikan ya. Nah, tapi bakat itu perlu dilatih teman-teman ya, sama seperti kalau Anda suka sepak bola ya, saya suka sekali melihat Ronaldo ya, Cristiano Ronaldo ya, atau Messi gitu ya. Nah, Ronaldo ini terkenal sekali sebagai pemain sepak bola yang dulunya dari lingkungan yang kumuh gitu ya, dari orang tua yang tidak mampu sebenarnya ya, tetapi ambisinya, kemauannya gitu ya, bukan karena bakatnya luar biasa teman-teman, tetapi karena dia mau berlatih setiap hari ya, dia mau bekerja keras ya, kelihatan sekali gitu ya. Jadi orangnya benar-benar disiplin begitu ya, dan punya impian yang sangat besar. Dan jika pemain-pemain lain berlatih misalnya 5 jam gitu ya, maka dia rela berlatih lebih dari itu gitu ya. Nah, jadi bakat kita ini nggak masalah teman-teman ya. Jadi artinya kita punya talenta 1 atau punya talenta 5 atau punya talenta 10 gitu ya, tidak jadi masalah gitu ya. Yang penting adalah apa yang kita lakukan dengan bakat kita ya, talenta kita tadi ya. Mau nggak kita melatih bakat itu gitu ya setiap hari ya, sehingga bakat itu benar-benar menjadi terasah ya, menjadi semakin halus ya, berkembang ya, kita menjadi semakin terbiasa, semakin percaya diri. Nah, itu perlu menghadapi rasa khawatir ya, rasa takut, apa kata orang begitu ya. Tapi nggak masalah teman-teman gitu. Karena seperti yang sering Romo sampaikan begitu ya, di tangan kita ada 2 ikan ya dengan 5 roti begitu ya, yang tidak seberapa begitu dibandingkan Tuhan pemilik alam semesta ini gitu ya. Tetapi setiap hari ya, pada saat membuat renungan seperti ini, kita diberikan inspirasi ya, diberikan daya ilahi begitu ya, diberikan ide-ide ya untuk disampaikan. Nah, kalau kita mau taat gitu ya, lalu kita mau dipakai begitu sebagai mulutnya Tuhan ya, tangannya Tuhan, karena Tuhan itu berupa roh teman-teman. Jadi dia nggak kelihatan gitu ya, tetapi bisa dirasakan sama seperti angin ya, seperti energi gitu ya. Nah, jadi di bumi ini ya, kalau Tuhan ingin menggunakan atau memakai seseorang ya untuk alatnya dia gitu ya, untuk rencananya, maka dia bisa pakai tangan ya, wajah, mulut gitu ya, kepala
tubuh siapapun ya, termasuk Nick Vujicic ya, yang lahir nggak punya tangan nggak punya kaki, itu dipakai secara luar biasa ya, sudah bicara di depan 1,2 miliar orang ya, di depan 20 presiden dan pejabat pemerintahan ya. Buku-bukunya juga ada di Gramedia, ada 4 buku ya, saya baru beli 1 ya. Jadi Tuhan bisa pakai siapapun, termasuk teman saya yang tadi kebetulan dia di Manado begitu ya, atau satu lagi yang sekarang lagi jalan-jalan di Medan ya, seorang pengajar ya, dan begitu juga dengan Romo dan saya sendiri teman-teman ya, saya di Bali ya. Nah, jadi yang penting adalah bukan apa yang orang pikirkan ya. Di awal-awal ya, saya sempat sangat-sangat teriritasi begitu ya, sangat-sangat memperhatikan begitu ya, berapa yang saya dapat like gitu ya, apakah ada yang komen begitu, ada yang memberikan ulasan begitu ya, ada ditonton nggak nih ya ketika saya share ke teman-teman saya di WA begitu ya, lalu belakangan saya taruh di status ya, kemudian saya live di Facebook juga ya, kemudian di blog ya, saya buat blog juga gitu ya. Karena memang saya udah biasa teman-teman ya, promosi lewat online ya. Kemudian saya juga belajar banyak tentang personal branding gitu ya. Jadi memang Tuhan bisa menggunakan kelebihan-kelebihan atau passion kita atau bakat kita ya untuk kemuliaannya gitu ya. Jadi untuk menceritakan ya, memberikan kesaksian kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia tahu teman-teman ya, jadi saya seperti sudah dipersiapkan selama 20 tahun ya di online gitu ya. Saya biasa nulis blog, saya suka banget promosi topik seperti personal branding begitu ya. Nah, ketika sekarang saya melakukan ini gitu ya, membuat renungan ya, wow ya, saya bisa gunakan blog, saya bisa gunakan YouTube, saya bisa gunakan Facebook gitu ya, saya bisa gunakan situs-situs yang ada begitu ya. Pelan tapi pasti ya, sedikit demi sedikit ya, jumlah yang lihat, jumlah yang subscribe terus bertambah teman-teman, sambil saya terus belajar setiap hari ya, karena menyampaikan renungan seperti ini sekalipun ini inspirasi dari yang di atas gitu ya, karena saya nggak bawa catatan ya, saya juga nggak tulis poin-poinnya. Di awal-awal saya harus nulis poin-poinnya, tapi Romo memberikan tips kepada saya untuk nggak usah ditulis gitu ya, poin-poinnya, kalau bisa langsung aja supaya segar gitu ya, dan percayakan kepada daya ilahi atau Roh Kudus tadi ya, untuk membimbing kita menyampaikan sesuatu yang ada di pikiran kita lewat dia begitu ya, dan nanti dia yang akan membantu gitu ya, melipat gandakan 2 roti dan 5 ikan itu, sehingga renungan kita bisa menyentuh banyak orang seperti yang terjadi sama Romo. Waktu temu kangen teman-teman, itu ada 210 orang ya kurang lebih yang hadir, padahal itu baru pertama kali ya diadakan di Zoom, dan 5 orang yang memberikan kesaksian. Salah satunya adalah saya dari Bali, ada yang dari Papua, ada yang 2 dari Australia ya, dan dari kota yang lain lagi ya. Jadi dari 210 orang itu, wow ya, kemungkinan besar ada dari berbagai negara begitu ya, karena 2 orang itu dari Australia teman-teman. Yes, jadi itu teman-teman, awal-awalnya saya sempat berpikir gitu ya, aduh, ketika ada orang yang bilang begini ya, ada yang bilang begitu, ada yang nggak sempat nonton, itu saya pikirin teman-teman ya, sempat ada perasaan, aduh gini ya rasanya ya, bikin sesuatu yang kemudian orang itu nggak nonton ya, ada yang sibuk banget gitu ya, sudah berkali-kali saya kasih juga nggak sempat nonton gitu, kemudian ada yang belum apa-apa sudah mengatakan sesuatu tentang renungan itu gitu ya, padahal belum dilihat gitu ya, dari judulnya aja dia sudah ambil kesimpulan gitu kan, ada yang ya macam-macam teman-teman. Nah, dari situ kita bisa belajar gitu ya, bahwa karakter manusia ini bermacam-macam gitu ya, dan saya baru semakin sadar ya bahwa Tuhan pakai itu ya untuk membentuk hati saya gitu ya, supaya saya ikhlas gitu ya, supaya saya mau terus bikin ya, tetap setia dengan perkara-perkara kecil ya, tetap setia setiap hari membuat renungan, terlepas ada yang like atau enggak, ada yang komen atau enggak, ada yang share atau enggak jadi masalah ya. Persis seperti cerita Romo ya tentang kenapa burung berkicau ya, kenapa Romo bisa membuat renungan secara konsisten selama 800 hari gitu ya, 800 renungan ya. Nah, ada ceritanya teman-teman. Jadi ada satu biku muda ya dan biku tua. Jadi biku tua ini sangat terkenal gitu ya, jadi biku Theravada namanya.
Jadi di satu hari dia mendapatkan undangan karena dia membagikan dhamma kemana-mana gitu ya. Lalu tiba-tiba si biku ini sakit hari itu ya. Jadi tentu tidak ada yang kebetulan begitu ya. Jadi memang ini berkat ya untuk si biku muda. Jadi akhirnya dia bilang ke biku muda, ya udah kamu aja yang isi ya, tapi dia akan menemani begitu ya di belakang. Nah, lalu si biku muda ini cepat-cepat siap-siap gitu ya, karena waktunya nggak banyak gitu kan, kurang beberapa jam gitu kan. Lalu dia membawakan ya secara baik ya selama 30 menit. Nah, setelah selesai 30 menit teman-teman, si biku muda ini, wah dia senang ya karena orang-orang bertepuk tangan, orang senang, tersenyum gitu kan. Begitu dia noleh ke biku tua ya, biku Theravada tadi, biku itu bilang good gitu ya. Lalu lanjutkan 30 menit lagi. Dia bilang begitu. Oke. Ya, karena dia nurut begitu ya, dia senang, ya udah dia lanjut lagi 30 menit. Tapi yang jadi masalah adalah materinya sudah habis gitu ya. Jadi perencanaannya itu sudah selesai gitu. Cuma 30 menit. Nah, dia harus ngomong apa 30 menit lagi. Nah, akhirnya orang-orang sudah mulai gelisah nih teman-teman. Karena materinya sudah lompat kemana-mana ya, dia sudah mulai bingung gitu ya, mulai gelisah ini apa yang harus disampaikan. Nah, akhirnya dengan berjuang gitu kan, dia selesai 30 menit. Lalu dia noleh lagi ke gurunya. Lalu gurunya bilang good ya, lalu lanjut 30 menit lagi. Wah, dia bingung sekali gitu ya, materi sudah habis, persiapan khotbahnya sudah nggak tahu apalagi yang harus dia omongkan. Ya akhirnya dia hanya menceritakan apa yang kebaikan Tuhan gitu ya, apa yang dia alami selama hidup itu ya. Akhirnya orang juga sudah semakin gelisah teman-teman ya. Wah, mungkin sebagian sudah mulai keluar gitu ya, ada yang mulai pulang, mulai gelisah ya, mulai ngantuk dan seterusnya ya, bosan dan lain-lain ya. Nah, ketika sudah selesai, si biku muda ini begitu marah sekali ya, dia kecewa begitu ya, dia merasa bahwa dia dipermainkan sama guru yang tua ini ya, guru tua ini, dia merasa dipermainkan. Lalu dia bilang ke guru ini, guru, untuk menyiapkan renungan selama 30 menit, saya harus mempersiapkan beberapa saat gitu ya. Nah, ini 2 kali guru minta saya melanjutkan begitu ya, tanpa persiapan apa-apa ya. Ya aduh, saya merasa malu ya, saya merasa dipermalukan. Lalu guru itu cerita tentang burung berkicau ya. Dia nggak menjawab apa-apa, dia hanya bercerita tentang burung berkicau. Burung berkicau ya, itu bukan supaya burung itu ditepuk tanganin ya, banyak yang memuji ya. Burung itu bahkan nggak peduli ya. Burung itu berkicau karena sudah kodratnya ya. Kodratnya adalah memuji ya kebaikan Tuhan gitu ya. Seperti burung ini diciptakan untuk itu gitu ya, artinya nature-nya memang seperti itu. Burung itu akan tetap berkicau, tidak peduli ada yang dengar, ada yang bertepuk tangan gitu ya, atau ada yang memuji-muji dia, burung ini nggak peduli sama sekali. Nah, akhirnya si biku muda itu benar-benar bisa mengerti teman-teman ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, ya kalau misalnya Anda mendengar video ini dan mungkin ya Anda juga merasa khawatir, ya merasa takut, Anda selama ini sedang menunggu-nunggu ya, menunggu lebih sempurna, Anda belajar ya untuk mempersiapkan video-video Anda. Saya mau bilang sama Anda, cerita itu bagus sekali ya. Saya bisa mengambil pelajaran dari cerita itu karena waktu saya bermaksud untuk membuat video-video setiap hari, saya juga nonton video itu sampai berkali-kali teman-teman ya. Jadi inti dari cerita itu adalah begini teman-teman. Apa sih yang paling Anda takutkan? Ya, jadi sebenarnya biku muda tadi itu sedang diajarin ya oleh si biku tua, diposisikan begitu ya untuk menghadapi ketakutannya yang paling besar. Nah, si biku muda ini ya ketika khotbah ya atau ketika memberikan dhamma selama 3 kali 30 menit ya, 90 menit gitu ya. 1 jam terakhir itu dia benar-benar materinya sudah habis ya. Dan ketika dia ada di dalam posisi seperti itu, dia benar-benar kepepet teman-teman, karena dia nggak bisa lari ya. Dia di depan, dia memberikan dhamma, sedangkan guru yang guru tua ini sakit dan orang-orang sudah siap untuk nonton gitu ya, siap untuk mendengarkan ya. Dan 30 menit pertamanya berjalan dengan baik. Nah, ketika dia harus melewati yang kedua tanpa persiapan, lalu yang ketiga tanpa persiapan, si biku muda tahu ya bahwa kamu akan menghadapi apa yang kamu takutkan. Ya, jadi sepertinya dia diposisikan untuk benar-benar menghadapi apa sih yang kamu takutkan, gitu ya.
ya adalah ketika orang ngantuk begitu ya, orang gelisah ya, dia jadi gugup begitu ya, kemudian kelihatan kebingungan, lompat sana lompat sini. Itu adalah kondisi yang paling ditakutkan, teman-teman. Nah, tapi si guru tua itu bijaksana sekali. Dia membawa ketakutan itu pada saat itu juga ya. Tidak peduli banyak orang yang mau mendengar ya, tapi si murid muda ini harus menghadapi ketakutannya. Begini loh ya, kalau kamu nggak ada persiapan ya, begini loh kalau orang itu ada yang ngantuk, ada yang mau pulang, ada yang gelisah, ada yang mungkin nggak senang gitu ya, ada merasa kamu nggak mengerjakan PR-mu dengan baik ya. Kalau ini kamu bisa hadapi ya, saat yang terjelek ini kamu bisa hadapi karena sudah dipersiapkan, sudah sengaja dibuat oleh si guru tua tadi. Bayangkan ya, lain kali kamu nggak akan ya mau ya, atau tidak akan membawakan dhamma ya tanpa persiapan. Nah, jadi artinya kalau kamu sudah bisa menghadapi yang terburuk ya, dan yang terburuk itu cuma seperti itu ya, kamu masih hidup, tidak ada yang lempar botol gitu kan, kamu baik-baik saja, kamu tidak terluka ya, bahkan orang-orang itu juga bisa memaafkan ya. Nah, apalagi kalau lain kali ya kamu sudah mempersiapkan, maka kamu tidak akan pernah menghadapi hal terburuk seperti ini lagi. Nah, jadi teman-teman ya, kalau Anda pengen memulai gitu ya, cobalah, lakukan ya. Anda boleh kasih ke saya video Anda begitu ya. Saya akan berikan masukan, saya akan berikan dorongan begitu ya. Karena di awal-awal seperti itu sangat rentan sekali, teman-teman. Ya, karena kita cenderung berusaha mencari izin gitu ya, mencari permisi dari orang-orang lain. Apakah video saya bagus ya, apakah video saya dapat like, ada yang nonton nggak gitu ya, atau kalau ada yang memberi masukan, seperti apa masukannya. Nah, ini rentan sekali, teman-teman. Ya, karena banyak orang di luar sana, saya ngalamin, teman-teman, ya, bahwa banyak dari mereka tuh sebenarnya nggak terlalu peduli gitu ya. Mereka itu sebenarnya lebih memikirkan tentang diri mereka sendiri daripada memikirkan kita ya. Jadi dan kita nggak bisa menyalahkan mereka, teman-teman. Bahkan keluarga kita sendiri kadang-kadang ya, kita share ke saya share ke kakak saya, ke adik saya, ke kakak laki gitu kan, ke ibu saya ya. Ibu saya udah umur berapa, belum tentu dia kasih like gitu, teman-teman ya. Tapi kalau nonton mungkin iya ya. Tetapi ada juga saudara-saudara yang bukan karena nggak mau nonton, teman-teman ya, mungkin karena terlalu sibuk ya, nggak tahu kalau ini penting dan seterusnya ya. Jadi kita yang penting itu jalan terus, teman-teman ya. Jadi jangan terfokus dengan apa yang dikatakan orang gitu ya, apa yang dipikirkan orang, apa yang dilakukan orang lain ya. Kalau Anda punya impian besar ya, jalan terus ya, karena kebesaran itu bukan dibuat dari satu kali, teman-teman ya. Satu video, dua video langsung Anda jadi luar biasa, videonya langsung wow keren banget gitu, enggak, teman-teman. Tapi dengan setiap hari melakukannya ya, secara setia ya, melakukan secara konsisten ya, nanti ya setelah video ke-15, ke-10 ya, ke-5 mungkin, kalau Anda berbakat sekali ke-30, ke-20, Anda akan semakin terbiasa ya. Suara Anda akan semakin terbentuk ya, kepercayaan diri Anda semakin baik ya. Lalu Anda mengerjakannya dengan benar-benar teliti begitu ya, dengan benar-benar paham apa yang harus dilakukan ya. Sama seperti Ronaldo, teman-teman. Jadi kepekaannya itu begitu tajam ya, dia bisa tahu bola ini sedang mau pergi kemana, kalau dia tendang bola ini akan kemana gitu ya. Ketajamannya benar-benar luar biasa, sehingga dia bisa memposisikannya sebagai orang yang tepat ya, di tempat yang tepat pada saat yang tepat ya. Nah, itu kadang-kadang hanya beda 1-2 detik aja sudah lewat kesempatannya ya. Jadi itu perlu latihan yang intens ya, latihan yang terus-menerus. Dan pada saat berlatih itu sebaiknya, teman-teman, memang kita tidak terlalu peduli gitu ya. Pokoknya jalan terus, teman-teman ya. Pokoknya jalan terus ya, satu video lagi. Karena setiap kali Anda membuat video, Anda akan sedikit lebih baik ya. Nah, dan betul sekali ya, kalau kita membutuhkan pujian dari orang, dari manusia, ya itulah upah kita gitu ya. Itulah upah kita, kata firman Tuhan ya. Nah, jadi kalau kita mau pujian dari Tuhan ya, kita nggak perlu peduli dengan apa kata orang, teman-teman ya. Saya kalau live di Facebook, saya bahkan nggak ngundang, padahal saya punya kesempatan untuk ngundang 50 orang. Jadi kalau ada yang kalau saya ngundang 50 orang, minimal ada 50 orang yang akan diberitahu gitu ya, bahwa saya sedang live. Dan sebagian dari mereka akan memberikan like. Jadi kayak ada like
jaminan gitu ya, tetapi saya nggak undang. Bahkan saya pakai live itu sebagai latihan teman-teman, sebagai media ya, sebagai alat untuk saya berlatih. Karena sudah dikasih tahu kan gitu. Jadi saya udah tahu mindsetnya bahwa burung berkicau karena nature-nya dia perlu berkicau. Dia bukan perlu berkicau, dia berkicau karena memang dia happy, dia lagi senang gitu ya. Setiap hari dia senang ya. Sama seperti kenapa ayam berkokok, bukan karena dia berkokok kemudian matahari terbit gitu ya. Justru karena matahari terbitlah dia berkokok begitu ya. Jadi kenapa kita membuat renungan, kenapa membuat video seperti ini? Karena ya ini nature-nya kita. Ya, kita dipanggil untuk melakukan ini ya, karena kalau tidak ada yang mewartakan, maka tidak ada yang mendengar. Kalau tidak ada yang mendengar, bagaimana orang bisa percaya ya? Bagaimana mereka bisa merasakan kebaikan Tuhan ya? Seperti yang kita rasakan gitu ya, mengandalkan Tuhan, dipimpin setiap hari ya, merasakan damai sukacita setiap hari. Jadi apa yang sudah kita rasakan itu perlu kita bagikan ya, supaya orang merasakan hal yang sama. Oke, sekian dari saya teman-teman. Jadi mulailah gitu ya, mulailah. Anda bisa menjadi influencer, Anda bisa menjadi YouTuber gitu ya. Apa yang Anda miliki ya, persembahkan untuk Tuhan ya, dan Tuhan yang akan melipat gandakan, dan video-video Anda cepat atau lambat akan menyentuh banyak orang ya. Akan tiba saatnya ketika banyak orang yang akan suka dengan video Anda, walaupun di awal-awalnya mereka sedang menunggu ya, mereka sedang menguji kesabaran Anda, apakah Anda melakukannya terus atau tidak. Oke, sekian dari saya. Tuhan memberkati, salam dahsyat.